YouTube sehingga Bapak Ibu semua yang mendengar webinar ini yaitu bisa bisa memahami lah kenapa dan bagaimana. Dan kita hari ini ditemani oleh Bang Andre Vincentius Maria Intamal Wenas, tapi singkatnya lebih Andre Vincent Wenas ya. Oke, beliau aktif di Lembaga Kajian Strategis Perspektif, kemudian juga adalah yang pasti kader dari PSI. Nah, gitu ya. Kenapa sih nggak manggil kader-kader lain gitu ya? Ya, saya asumsikan satu kenal Bang Andre. Saya harapkan Bang Andre bisa lebih netral ya, karena kenal. Kedua, ya tidak ada di DPR sehingga mungkin lebih leluasa ketika berbicara. Nah, kalau teman-teman yang lain nanti yang ada di DPR tentunya pasti beda lah ya paparannya. Dan Bang Andre sendiri adalah sebagai pengamat pasti baik yang sifatnya kajian strategis maupun sekarang pengamat dalam hal politik ya kaitannya gitu ya, dan sebagai politikus juga karena aktivitasnya di sana. Nah untuk itu Bang Andre kita akan coba eh, papar nanti setelah itu kita sambil nunggu teman-teman untuk bisa tanya jawab gitu ya. Oke, saya Iya, coba. Oke. oke. Oke, jadi Ya, ngobrol-ngobrol santai ya. ya santai aja. Jadi pertanyaannya, Pak Mindi ini kasih judulnya bagus juga nih. Satu, prediksi 100 hari kinerja Prabowo. Ya, namanya memang prediksi karena belum 100 hari toh. Baru Ya, dilantik kemarin dan baru dibentuk dan baru selesai tim building ya kemarin ya ya. di Magelang, di Bukit Tidar. Dan Prabowo Gibran ini gimana dengan kabinet ini namanya nih pakai istilahnya insinuatif nih, gendut. Ya. Jadi karena kabinet gendut ya perlu diet kali ya. Iya karena istilah itu juga di latar belakangnya satu cara pandang ya. Ya, Tapi begini persoalannya, eh, gendut atau tidak gendut satu kabinet itu kan kita sebagai orang manajemen paham betul dan memahami itu sebagai satu satu syarat yang di apa diminta oleh target yang kita ya, sudah tentukan, bukan? ya, Karena ya. sebagai orang manajemen kan kita dalam bisnis itu menentukan targetnya mau capai seperti apa. Betul, Nah, betul. kemudian besaran target itu mensyaratkan mesin organisasi kita tuh seperti apa yang kita desain gitu ya. Iya, iya. Nah, sederhananya sih begini. Sederhananya 5% PDB menuju ke 8%. Hmm. Itu peningkatannya luar biasa. Dari apa? Dari komponen-komponen GDP lah kita tahu ya. Iya. Ekspor impor, selisihnya, investasi, government spending, private sector spending, consumption ya. Hmm. Nah, kalau kita sekarang ini mau ngejar semuanya itu setelah diakumulasi menjadi 8%, naik 3% dari 5% itu bukan kerja yang gampang ya. Saya mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo nih, Hmm. tantangan yang dia hadapi begitu ya, sehingga dia mendesain kabinetnya dengan 40 lebih menteri dari awalnya 34-an kalau nggak salah ya, nanti kita lihat. Nah, apakah kekuatan dan kelemahannya kabinet gendut ini? Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Mindiarto kepada kita semua untuk kita diskusikan malam ini nih. Iya. Ada 3 pertanyaan besar. Apakah kekuatan dan kelemahan dari kabinet yang disebut dengan gendut itu? Kemudian setelah itu kabinetnya ditanya lagi nih, apa kompetensi menteri? Bagaimana kemampuan untuk membantu presiden dalam menyelesaikan tugas-tugasnya? Sehingga kita bisa bertanya yang ketiga, seberapa tinggi optimisme antara janji politik yang mereka sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentunya, bersama dengan para pembantunya ini, dengan format kabinet yang dibentuknya. Kita optimis nggak
dengan format kabinet ini untuk bisa menyelesaikan target-target yang sudah ditentukan begitu. Nah, coba kita diskusikan ya. PSI sendiri sebagai satu partai politik sudah memberikan statement bahwa kinerja kabinet itu baru bisa dinilai setelah mereka bekerja. Tapi kalau belum bekerja ya benar kata Pak Bindiarto, kita hanya bisa memprediksi, Ya, itu ya. memperkirakan, bukan menilai tapi memprediksi begitu ya. Oke, prinsip dari manajemen yang kita coba bawa ke dalam dunia politik itu adalah efektif tapi juga efisien. Hmm. Sangat mendasar sekali. Hmm. Kita udah tahu itu. Mencapai pertumbuhan 7-8% ya. Jadi Pak Prabowo itu selalu mengatakan kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit 8%. Nanti kalau jatuh-jatuhnya paling 7% dapatnya. Ya 7% udah bagus gitu ya. Hmm. Itu udah peningkatan dari rata-rata yang selama ini kita capai 5, sekian persen, 5,2, 5, sekian gitu ya. Eh, itu pun sebetulnya sudah satu prestasi yang kita harus akui dan kita harus bisa jujur mengatakan bahwa itu luar biasa sekali di tengah pandemi COVID yang global, di mana negara lain terpuruk minus, ada yang cuma 2%, ada yang cuma 1%, banyak yang minus pertumbuhannya. Indonesia stabil dari sempat shock juga, tapi akhirnya recover ke 5% selama beberapa tahun pasca pandemi. Sehingga diakui bahwa Indonesia ini punya potensi yang luar biasa untuk global player ya. Itu kondisinya. Jadi coba kita pahami dulu milionya, ambience yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini. Sehingga dia keluar dengan apa yang disebut dengan makan bergizi gratis gitu. Jadi adalah fakta ya. Fakta yang dihadapi oleh Presiden. Kebetulan 4 bulan terakhir saya sempat diminta untuk bantu di staf khusus Presiden waktu itu. Kenapa kita mesti mempersiapkan ini? Adalah fakta juga yang tidak bisa kita nafikan bahwa Indonesia ini postur demografinya itu adalah satu bangsa atau nation yang masih muda. Masih muda. Generasi millennials dan Gen Z itu totalnya saat itu sekitar 52%, 52% lebih. Jadi itu adalah rakyat kita yang disebut dengan rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang Gen Z dan millennials gitu. Dan bangsa kita tergantung oleh mereka yang disebut dengan nanti generasi emas itu. Istilahnya ada yang disebut dengan bonus demografi. Nah, kita memanfaatkan bonus demografi ini betul-betul bisa menjadi faktor yang bisa membawa Indonesia menuju masa keemasannya, atau bukan bonus demografi, tetapi kita malah terpuruk masuk dalam disaster demografi oleh karena kita lalai untuk merawat dan nurture ya, mengembangkan generasi emas kita. Pertama-tama yang tidak bisa kita nafikan dan itu adalah atau kondisio sine qua non disebutnya, yang tanpa itu tidak berhasil kita mencapainya adalah gizi, yaitu fisik. Jadi pertumbuhan anak-anak muda kita ini, bangsa Indonesia ke depan ini, jangan kena yang namanya stunting. Ini yang sudah sering-sering dikutip oleh Pak Jokowi sebelumnya, sekarang oleh Pak Prabowo. Itu adalah fakta keras, ya, hard facts ya, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bahwa itu adalah tanggung jawab pemimpin atau etapa berikutnya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo adalah fakta mereka punya tanggung jawab untuk mengurus 52% masyarakat Indonesia yang tergolong millennials dan Gen Z ini. Itu ada di depan mata kita gitu. Kita kan nggak bisa hapus mereka dengan apa genosida segala macam. Itu adalah fakta yang diberikan. Jadi itu harus diurus. Karena tanpa mengurus itu, kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini dan malah terpuruk harus menanggung disaster demografi gitu. Nah, kalau kita berhasil mengurus bonus demografi yang 52% di tahun sekarang ini, yaitu para millennials dan Gen Z ini bisa melahirkan generasi emas yang menjadi prasyarat menuju ke visi Indonesia Emas 2045, VIE 2045. Nah, antara generasi emas itu fakta.
yang kita punya sekarang menuju ke visi Indonesia Emas 2045 yang sering dicanangkan oleh para pemimpin kita harus bisa yang sekarang ini kita termasuk Pak Mindiarto, Pak Hari, Ciling semua ini untuk berpikir mengenai bagaimana caranya untuk melipat gandakan ya yang kita selalu diskusikan dalam diskusi-diskusi manajemen marketing segala macam sales itu meningkatkan value added economy. Jadi jangan lagi kita dengan cara-cara biasa atau dibiasakan dengan cara-cara yang umum berlaku gitu melibatkan value added. Ini yang digembar-gemborkan oleh banyak orang dan dirintis dengan keras itu oleh Pak Jokowi dan sekarang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo yaitu hilirisasi. Kita tahu bahwa kita tidak lagi bisa menjual nikel dalam bentuk mentahan. Kita harus bisa memproses itu. Kita tidak lagi menjual CPO, tapi kita menjual produk derivatifnya yang punya nilai tambah lebih besar begitu. Kita tidak lagi menjual timah dalam bentuk hasil tambang, tapi harus diproses. Berikutnya, kita tidak lagi menjual baja dalam bentuk batangan-batangan saja misalnya. Tapi ada nggak proses-proses derivatifnya yang bisa diproduksi di Indonesia? Tidak lagi mengimpor mobil yang Pak Prabowo kemarin secara demonstratif di hari pelantikannya dipakai mobil buatan Indonesia gitu untuk sebagai mobil kepresidenannya. Ini satu message yang cukup cukup gamblang dan keras yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ini belum ada di presiden yang mau yang seperti beliau ya, yang terang-terangan saya pakai produk buatan Indonesia, pakai mobil apa tuh Maung ya, Mobil pindad, produksi pindad mobil itu. pindad ya. Iya. Nah, itu hanya sebagai simbol untuk menyampaikan pesan ya, message bahwa from now on pemerintah Indonesia ini akan menggunakan produk-produk Indonesia begitu. Sekaligus hilirisasi ini bicara soal Indonesia sentris. Jadi ini berkaitan semua nih yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Kemarin saya ke IKN ya, ke Kalimantan Timur. Memang berbeda kalau ada Bapak Ibu yang pernah ke sana ya, sempat saya waktu itu ditugaskan ke sana, melihat langsung bagaimana progres IKN ini di Kalimantan. Kalau kita udah sampai di sana dan kita merenungkan betul-betul ya, itu terjadi dalam pikiran kita tuh paradigm shift ya. Ada pergeseran paradigma gitu. Yang tadinya kita menganggap, waduh kita ini udah nggak mampu lah, kita negara-negara yang masih banyak terkebelakang gitu ya, banyak korupsinya segala macamnya, nggak punya teknologi segala macam. Tapi begitu kita melihat dan terlibat di dalam wacana atau diskurs tentang IKN langsung on the spot di tempatnya, itu betul-betul merubah paradigma kita tentang kemampuan bangsa kita. Kita melihat kalau upacara 17 Agustusan gitu ya di istana yang sekarang ini di Jakarta itu kayaknya besar gitu ya. Tapi kalau kita ke IKN itu jauh lebih besar lagi. Kita kalau saya hitung aja pilar-pilar yang ada tuh di Istana Negara yang sekarang ini, paling ada berapa? Ada 5 pilar ya di depan itu yang gede-gede itu. Di sana panjang kali pilar tuh, itu besar sekali itu. Dan yang baru jadi di IKN itu adalah KIPP-nya, kawasan inti pusat pemerintahan. Itu belum jadi semuanya. Yang sedang dibangun ini adalah ibu kotanya. Itu jauh lebih besar dari itu. Jadi dengan pandangan sekilas ya mengenai KIPP ini, kawasan inti pusat pemerintahan, yaitu hanya istana presiden, kemudian istana negaranya, kemudian juga beberapa kantor kementerian, dan kemarin digelar upacara kemerdekaan di situ. Itu kita bisa melihat bahwa Indonesia sebetulnya punya kemampuan yang luar biasa. Dan ya, dalam diskusi itu ya, sebetulnya kita pernah mengalami kejayaan itu pada waktu itu ya. Kejayaan pada saat Sriwijaya, Majapahit. Itu kita menguasai, itu adalah satu kerajaan-kerajaan global. Tapi akhirnya hilang dalam sejarah itu kan kayak hilang begitu aja.
yang kita nikmati malah adalah penjajahan selama 300 tahun gitu. Yang itu seolah memupus keyakinan satu bangsa itu untuk bisa mendobrak ya penjara-penjara pikiran kita sendiri gitu sebagai negara yang minder dan segala macam. Karena dulu kita adalah dikenal dengan negara yang sangat dihormati gitu, bahwa Raja Mongol aja berpikir 2-3 kali untuk menuju ke sini, disuruh-suruh nyembah-nyembah, mereka nggak mau kirim upeti atau tributary sistemnya, malah utusan-utusan mereka dilempar balik begitu ya. Nah, kejayaan Majapahit Sriwijaya itu eh, nampaknya ya, dikatakan atau tidak dikatakan, itu sedang dikembalikan oleh Pak Jokowi dalam pemerintahannya 10 tahun itu, dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, karena ini adalah program keberlanjutan begitu ya. Untuk itu, jadi penghalang sebetulnya adalah dua. Satu internal, yaitu kungkungan penjara, mindset begitu ya. Yang kedua memang penolakan-penolakan dari istilahnya unsur-unsur asing yang berusaha menggagalkan Indonesia masuk menjadi global player, menjadi pemain dunia, menjadi negara maju, begitu ya. Definisi negara maju itu apa sih? Kita sekarang ini GDP-nya sekitar 4.000-5.000 US dollar per kapita ya. Kita harus menuju paling tidak harus minimal harus menuju ke sekitar 12-13 ribuan per kapita per tahun. Itu kalau dari GDP-nya. Dan kita sangat sangat mungkin mencapai itu kalau hilirisasi ini yang didukung oleh program interkonektivitas dalam program pembangunannya, yaitu interkonektivitas dalam bentuk jalan, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan udara, itu berhasil disiapkan oleh negara kita, begitu. Nah, ini memang tantangan-tantangannya kita lihat sendiri dan kita alami, lebih banyak ke mindset. Banyak orang yang bilang akhirnya, udahlah Pak Jokowi, kita kan nggak makan aspal, kita nggak makan beton, segala macam. Nah, kata-kata seperti ini itu adalah cerminan dari kompleks kejiwaan bangsa ya, yang minder gitu. Jadi padahal dari on the other side ya, kita mengatakan kalau kita bisa membangun infrastruktur interkonektivitas yang bisa menghubungkan sumber-sumber pertanian dengan sumber-sumber perekonomian pasar ya. Jadi menghubungkan antara sumber produksi dengan pasar, itu adalah interkonektivitas itu lewat infrastruktur jalan, infrastruktur pelabuhan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pelabuhan dan sebagainya. Dan juga interkonektivitas internet yang kemarin sempat terjadi skandal gitu ya, karena menara-menara BTS-nya, base transceiver ininya, BTS, menara BTS-nya itu terjadi korupsi, mega korupsi ya, dari 10 triliun, 80%, 8 triliun yang dikorupsi, yang membuat program ini agak tersendat begitu, interkonektivitas internet kita. Dan itu menjadi platform untuk kita lepas landas nantinya. Jadi melipat gandakan value added, nilai tambah ekonomi ini oleh kabinet yang dirancang atau didesain oleh Pak Prabowo saat ini adalah untuk melanjutkan program-program hilirisasi dan infrastruktur yang semakin rumit, ribuan kilometer yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi di jalan desanya, jalan tol dan jalan provinsi itu diperbaiki begitu. Dan sekarang harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo, gitu, hilirisasi dan infrastruktur. Jadi kira-kira itulah. Nah, sekarang makanya PUPR dipecah ya antara PU dan PR-nya, perumahan rakyatnya. Perumahan rakyat sekarang Pak Ara ya, menjadi menterinya, harus menyelesaikan berapa unit rumah untuk masyarakat kita. Begitu. Nah, ini berlanjutnya ini ya. Kabinet Merah Putih disebutnya. Kabinet gendut ini untuk satu hari bekerja ini punya 48 orang ya jumlah menterinya. Ini sumbernya adalah dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 48 orang dari sebelumnya 34 orang menteri. Nah, dilengkapi juga dengan wakil-wakil menterinya dan kepala-kepala badannya menjadi 100 orang sekian. Tapi jumlah ini lebih kecil dari yang pernah kita punya gitu loh. Sebelumnya, di kabinet-kabinet sebelumnya,
kalau Bapak Ibu ingat ya di apa namanya periode-periode sebelumnya itu kabinet namanya kabinet apa itu Kalau ada lihat kabinet daftar pembangunan kabinet 1, sebelumnya kan kabinet zaman pembangunan Soeharto ya. 2, kabinet pembangunan 3, kabinet pembangunan 4 sampai ke 8, 7 ya. Hmm. 7 lanjut ke Pak Harto itu di kabinet pembangunan 1 itu jumlah menterinya cuma 24 orang, tapi juga pernah mencapai 44 orang di kabinet pembangunan 5. Di kabinet sebelumnya di zaman Pak Karno, Jenderal Presiden pertama Soekarno, itu kabinetnya adalah berganti-ganti ya. Dulu kabinet Republik Indonesia Serikat 17 orang, dan seterusnya kabinet Susanto, kabinet Syahrir, kabinet Halim, kabinet Syahrir, kabinet Tatsir, kabinet Suwiryo, siapa lagi tuh? Kabinet Wilopo, dengan jumlah-jumlah orangnya yang cukup banyak juga. Paling banyak itu di kabinet Dwi Kora itu. Kita ingat ya, Pak Karno itu punya sebagai presiden dan perdana menteri punya 110 orang menteri. Kemudian Dwi Kora yang kedua lebih banyak lagi, 132 orang menteri. Kabinet Dwi Kora 3 menurun, cuman jumlahnya masih 79 orang menteri ya, begitu. Jadi jumlah orang ini eh, bukan pertama kali kita punya jumlah menteri 48 orang seperti sekarang, tapi dalam sejarah Indonesia kontemporer ya, kita pernah punya jauh lebih banyak dari itu. Tapi again, pertanyaan Pak Mindiarto dan tim diskusi ini masih valid ya. Bagaimana efektivitas kerja mereka gitu loh. Nah, kita nanti serahkan itu setelah 100 hari masa bulan madu ini selesai gitu. Kita Ya, bisa nilai bersama nanti. Oke, selanjutnya gimana tuh? Selanjutnya, nah, kita tanya tentang kompetensi para menteri ya. Leadership, managerial skills, dan ditambah lagi untuk sebagai seorang menteri adalah politically competence. Dan tentu ada skill-skills lain yang Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri di situ. Tentunya sebagai menteri yang paling penting adalah leadership skill-nya. Jadi kalau technical skill itu dia punya tenaga ahli, dia punya wakil menteri, dia punya dirjen segala macam yang bisa membantu seorang menteri. Yang jelas seorang menteri itu mesti kompeten dari sisi leadership-nya dia, yaitu menerjemahkan visi Pak Prabowo menjadi program-program kerja bersama-sama dengan tim di kementeriannya masing-masing, dan kemudian punya skill yang mumpuni untuk memanage mereka, begitu loh. Jadi seperti yang tadi Pak Miniarto sempat singgung juga ya soal PDCA. Ya, ada PDCA di dalam ya, manajemen. Itu rumus dasar managerial skill-nya. Setelah dia bisa menerjemahkan visi Pak Prabowo itu, yaitu yang tercantum di dalam Asta Cita, 8 jalan yang akan ditempuh oleh Pak Prabowo, yang meneruskan dari Nawacita, 5 visi Pak Jokowi, dilanjutkan dengan Asta Cita Pak Prabowo ini, itu bisa diterjemahkan menjadi program-program kerja yang kalau perlu program kerja ini dipilah dari satu kementerian ini menjadi 2 kementerian, dipisah gitu ya. Yang menurut pertimbangan dan kebijaksanaan sang leader, yaitu Pak Prabowo sendiri, ini perlu dibikin kementerian sendiri, ini tidak, segala macam. Nah, itu adalah hak prerogatif dari seorang presiden. Nah, itu adalah managerial skill dari beliau. Nah, kompetensi menteri ini harus bisa menerjemahkan visi menjadi program aksi dan kemudian memanage program-program ini agar menjadi aktus, menjadi realitas gitu loh. Ini butuh managerial skills karena visi yang ideal di dalam bentuk ide ya, itu akan berhadapan dengan kenyataan di lapangan dengan segala hambatan tantangannya begitu, kekurangan apa namanya kekurangan di sana, kekurangan di sini gitu. Itu managerial skills yang akan menentukan. Dan bagi seorang menteri
dan tentunya harus sadar sepenuh-penuhnya, bukan hanya menteri, bahkan di dalam dunia manajemen kita pun diajari bahwa kita tidak bisa vakum dari pengaruh-pengaruh politik. Jadi politically harus competence gitu ya. Karena dia semua juga harus sadar bahwa mereka bekerja untuk seorang presiden yang juga ya faktanya adalah seorang ketua partai. Dan kita juga harus ingat bahwa presiden ini dipilih oleh partai politik gitu loh. Ikut di dalam kontestasi pemilihan umum, kontestasi politik. Jadi biar bagaimanapun seorang menteri teknokrat pun harus politically competence. Karena manajemen negara kita itu dikelola oleh tiga tiga tiang besar ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yudikatif. Kita tahu bahwa semua kebijakan akan masuk di dalam bentuk diundangkan, dibentuk dalam bentuk undang-undang, dan sebelum jadi undang-undang dia menjadi rancangan undang-undang, dan rancangan undang-undang itu harus disahkan oleh lembaga tranche atau bagian dari pemerintahan yang disebut dengan legislatif atau DPR ya bahasa kita ya. Semua kebijakan-kebijakan presiden ini dan menteri itu harus dibawa ke DPR untuk disahkan dulu. Nah, bagaimana bisa disahkan? Ya dibicarakan, diomongin oleh sang menteri di hadapan para wakil rakyat, wakil kita semua, begitu. Kemudian anggarannya disetujui, gitu, untuk legislatif, untuk anggarannya disetujui. Lalu mereka menjalankan fungsi yang ketiga dari legislator kita, yaitu fungsi pengawasan. Mereka akan panggil, kalau dalam manajemen mungkin plan, do, check, bagian ceknya ya, untuk review. Plan, do, check, action gitu kan. Ceknya review, nah itu mereka harus lakukan dengar pendapat ya, RDP ya namanya, rapat dengar pendapat dengan para wakil rakyat kita. Jadi itulah leadership, managerial skills, and competence. Nah, Bapak Ibu tentu bisa menambahkan skill-skill apa lainnya yang relevan untuk dikuasai oleh seorang menteri. Tapi pada hemat saya 3 kompetensi ini minimal harus dimiliki oleh seorang menteri gitu. Dan rasa-rasanya memang desain kabinet yang dibentuk Pak Prabowo kemarin mencoba ya, saya kira untuk merangkul semua talenta-talenta yang ada di bangsa ini untuk bersama-sama ya. Dan yang paling penting bersatu. Di kementerian sendiri harus ada spirit persatuan gitu loh. Nah, ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, segala racikan Pak Prabowo ini bagaimana level keyakinan kita? Nah, kita nggak usah repot-repot. Kita beruntung kemarin lembaga indikator politik melakukan survei sudah. Jadi mereka survei gimana level keyakinan mereka gitu. Secara umum kita nggak bisa secara subjektif ya. Jadi mereka bikin survei dengan responden 1.200 multi stage random sampling di seluruh Indonesia. Surveinya bersifat nasional. Itu menggambarkan 85,3% penduduk Indonesia yakin ya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo dan timnya ini bisa memimpin Indonesia. Ini hasil dari survei indikator politik ya. Ya kita bisa aja punya pendapat lain, itu terserah kita, tapi survei memberikan gambaran itu gitu. Oke. Oke, Terusnya apa lagi Pak? kiranya paparannya habis ya? Oke. Ada habis. Jadi 3 pertanyaan dari Pak Mindiarto kita coba jawab secara singkat ya. Ya, ya. Apa kekuatan dan kelemahan dari kabinet gendut? Kekuatannya ini sekarang kabinet ini kita bisa katakan lebih besar, cuman pekerjaannya di salah satu kementerian itu menjadi lebih fokus. Kalau dulu dia harus ngurusin pekerjaan umum sekaligus juga perumahan, sekarang dia hanya pekerjaan umum, sedangkan perumahannya diurus oleh kementerian yang lain begitu. Itu contoh. Jadi itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Katanya besar, tapi sebetulnya harus lebih Fokus. ngegrip gitu ya, lebih grip. Ya, pertanyaannya bisa nggak efektif dan efisien tetap walaupun besar ini sekarang posturnya atau formatnya gede, tapi kerjanya harus efektif. Itu yang paling penting. Efektif itu artinya mencapai tujuannya dan efisien dengan resource yang lebih terbatas tapi bisa mencapai hasil yang optimal begitu ya. Itu efisien. Nah, kompetensinya tadi sudah kita jawab begitu.
dan optimismenya sudah disurvei oleh lembaga survei yang cukup kredibel ya, indikator politik. Ada kepercayaan publik. Nah, besarnya berapa? 85% ke atas gitu. Itu satu keyakinan yang cukup besar gitu. Cuma kita tahu bahwa itu kan persepsi ya, persepsi yang juga bisa menjadi modal politik seorang presiden yang punya keyakinan. Tinggal beliau mempertahankan. Nah, tantangan-tantangan yang sudah disuarakan oleh banyak pengamat dan kritikus ya, kita harus bedakan antara kritikus dan penyinyir ya, atau yang sering melakukan black campaign terhadap kabinetnya. Nah, kita menghargai kritik-kritik yang diberikan, seperti misalnya bagaimana dengan pemberantasan korupsi ya di dalam kabinet Pak Prabowo ini. Apakah nanti kabinet ini bisa menggiring atau mengkondisikan ya, karena itu wilayahnya ada di DPR, itu wilayahnya bukan di wilayah pemerintahan eksekutif, tapi sekarang di legislatif. Itu undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, rancangan undang-undang untuk pembatasan transaksi uang kartal yang supres itu artinya surat presiden ya, itu sudah ditandatangani Pak Jokowi. Cuman karena bola itu sekarang ada di DPR, mestinya bisa didorong DPR ini untuk segera mengesahkan, membicarakannya, mendiskusikannya, dan secepat mungkin bisa mengesahkannya agar para aparat-aparat hukum, penegak hukum di yudikatifnya itu bisa bekerja untuk punya landasan hukum yang kuat. Ini pembuat undang-undangnya, pelaksananya di yudikatifnya dan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Kita tahu kemarin ada hal yang cukup menghebohkan ya. Eh, Bagaimana di rumah seorang karyawan Mahkamah Agung udah pensiunan lagi, di rumahnya ada uang cash plus balok-balok emas senilai 1 triliun itu di rumah, bukan di bank ya. Eh, Itu juga menandakan bahwa negara kita bukan negara miskin ya. Ya, luar biasa ya. Karyawan biasa loh itu. Uangnya 1 triliun saya belum kebayang tuh. Kayak apa. Tapi kemarin lihat-lihat ada YouTube-nya ada loh, dikasih lihat tuh. Uangnya Ya, dalam bentuk uang euro, US dollar, rupiah, dan batangan emas gitu ya. Luar biasa. Dan dolar Singapura. 1 triliun. Saya bayang tuh nolnya ada berapa tuh? 6, 9, 12 ya. ya, capek ngitungnya juga Pak. Sampai gitu. Ya begitulah. Ya tantangan itu ada, tapi potensi itu ada. Ya, ada potensinya, ada tantangannya. Di Pak Prabowo coba berusaha untuk mendesain kabinet ini untuk mengatasi atau menangani semua hurdles, hambatan-hambatan yang ada untuk bisa melampaui dengan managerial skills yang ada menuju ke visi Indonesia emas itu. Gitu kira-kira Ya, kita ya baik. ngobrol-ngobrol aja. Oke, thank you Pak Andre. Oke, saya berikan kesempatan buat eh, Bapak Ibu semua kalau ada yang ingin bertanya Pak Hari, Cik Ling. Walaupun saya sudah ada beberapa catatan sih, sebetulnya lebih lebih ke arah butuh konfirmasi lebih dalam saja. Halo Pak Hari, Iya, silakan Pak Hari Ciling. kalau Tadi begitu, ada yang gabung nggak jadi ya? ya. Oke, kalau begitu begini Pak Pak Bang Andre. Mm-mm. Ah, salah satu yang slogan mulai dari kampanye, yang salah satu suksesnya Prabowo mungkin kampanye itu ya mungkin selain dengan apa serangan fajar itu ya, tetapi Hmm. juga kan yang selalu dislogankan adalah mendapatkan makanan gratis. Dan itu Hmm. salah satu slogan yang mungkin yang disasar pasti adalah low end ya, mereka yang di bawah gitu. Nah, tadi Bang Andre mengatakan bahwa makan gratis salah satu strategi untuk bagaimana kita bisa mencapai GDP-nya dari 5% 7-8% dalam waktu kira-kira 5 tahun kira-kira ya. Bukankah mereka-mereka yang disasar makan gratis itu masih membutuhkan proses panjang ya? Nggak cukup dengan apa jabatan Prabowo lima tahun ini. Kan mulai dari makan, sekolah, sudah sekolah, belum lagi nanti lapangan kerja, kompetensi. Apa ya bisa gara-gara makan gratis kemudian eh, merubah itu loh. Ya, Indonesia bisa menjadi Indonesia emas itu satu poin. Kemudian juga visi Indonesia emas.
Ini generasi milenial dan generasi Z tentunya yang menjadi dominan ya. Apakah siap generasi milenial dan Z sekarang yang terkenal dengan stigma, terutama di Z ya, mungkin milenial tidak di Z, dengan generasi strawberry, mager gitu. Apa cukup optimis ya dengan perilaku mereka seperti itu? Mungkin itu dulu, Bang Andre. Ya, 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 ya. Ya, ini pertanyaan yang umum yang selalu muncul di mana-mana ya. Yang paling gampang kita monitor itu di media-media sosial ya. Eh, saya melihat kalau dalam diskusi kita kali ini bukan dalam bentuk pesimisme, tapi dalam bentuk kewaspadaan ya. Hmm. Eh, itulah jangan sampai kita terjebak ke dalam hipnotisme internal dunia internasional gitu ya. Yang mengatakan bahwa oh perjalanan nanti susah, kamu nggak usah lah apa namanya menciptakan nilai tambah dari 5% menjadi 5%, 5% menuju 8% itu dengan membuat hilirisasi. Kamu dengan mengekspor tambang aja tuh udah untung kok. Emang udah untung memang gitu. Persoalan pertanyaan kita adalah bukan soal untungnya, tapi berapa untungnya. Jadi udah lebih langsung masuk ke detailnya. Kalau sekarang untungnya adalah 5 miliar, kita pingin untungnya 15 miliar. Bisa nggak dari 5 miliar itu kita untungnya di 15 miliar? Apa namanya tingkat produktivitas kita yang sekarang ini berapa 3.000 triliun gitu ya, bisa mencapai 9.000 triliun nggak, naik 2 kali lipat, naik 3 kali lipat begitu. Yang sebetulnya potensi itu ada di rumah satu orang aja, satu orang pegawai rendahan pensiunan lagi ada duit 1 triliun kok. Dan itu sudah Kok saya nggak dibuktikan. ada nih? Eh? Bang Andre, kok saya nggak punya, Bang Andre? Oh, nggak bisa. Kalau kalau Pak Windiano nggak punya itu salah sendiri. Berarti ini Maaf, saya ini kategori orang yang bodoh nih nyari duit. maaf tuh, maaf itu. Masih Itu namanya Baru Zurov ya, satu nama T nama nih orang ya. Rusia ya. Nolnya Ya Pak Hari 12 ya. nih, nolnya 9 aja. Namanya saya Zurov tuh pegawai, duitnya 1 triliun di rumah loh. Belum lagi yang iya, di bank. Iya, makanya Di itu bank loh. itu Betapa bodohnya cuma saya kalau 50 lihat miliar begitu ya. ngakunya. maaf, maaf. Itu yang kebetulan ketemu. Ah iya iya iya, iya. Kebetulan Nah, ketemu. ketemu berapa? Iya, itu Terus pertanyaan pertanyaan apa tadi namanya ya, yang yang selalu lumrah loh. ditanyakan itu Pertanyaannya adalah tadi dengan makan gratis itu kan sebetulnya program jangka panjang dengan Eh, tuntutan begitu tinggi. Padahal Prabowo sendiri kan menjabat, saya asumsikan per 5 tahun dulu lah, ya. iya Nah, apa nanti iya nih gara-gara makan gratis itu punya nah, korelasi erat gitu ya? iya. Nah, Hmm. untuk menjawab itu sebetulnya jawabannya juga spekulatif ya. Oleh karena itulah kita bisa memahami kenapa Pak Jokowi itu inginnya program itu berkelanjutan. Sehingga dia memikirkannya itu bukan saja semasa kepemimpinannya, tapi setelah dia tuh siapa pemimpin yang bisa melanjutkan program-programnya, melanjutkan cita-citanya. Nah, itu kita kembali merefleksikan itu semua ke dalam masa pemilu kemarin. Dia punya Oh, calon, dia punya calon-calon ada Ganjar Pranowo, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Prabowo Subianto. Itu ya diproses lah dari kandidat-kandidat ini mana yang bisa melanjutkan. Dan ternyata eh, maaf, to maaf cut long Pak. story short ya akhirnya Pak Prabowo yang akan melanjutkan program ini. Dan kemudian Pak Prabowo juga punya kewajiban untuk memikirkan suksesornya setelah masa Maaf, kepemimpinannya selesai gitu. ya. Ini Oke, maaf. Pak Hari tadi mau bertanya apa, Pak Hari? oh, Pak Hari ya Pak Hari silakan Pak Hari. Ini saya mau meluruskan pola berpikir kita aja, ya. Mm-mm. Siapa bilang di pemerintah dulu tidak ada makan gratis? Ah, Zamannya Pak Harto, kita buat posyandu. mm-mm. Posyandu itu disediakan ya makanan gratis, terus gizi untuk balita. Siapa Mm, yang menyediakan? Masyarakat sekitar. Jadi mm, swadaya, Pak. mm, Swadaya. Kok itu bisa terjadi gitu loh. mm, Terus sekarang dikatakan apa itu stunting itu. Saya ragu mm, stunting itu yang mana gitu loh. Ya, ini karena setelah zamannya maaf Pak Jokowi itu berhenti itu.
apa itu Posyandu itu berhenti. Bapak tahu diganti dengan apa? Yang dulu pernah kita coba, Mm-mm. waktu itu saran dari Bank Dunia, dibangunkan klinik-klinik bagus, Pak, Hmm. di Mojokerto. Ya. Apa yang terjadi? Bentrok atau penduduk sama pengelola klinik. Kliniknya bagus, licin, penduduknya dari sawah masuk ke situ, Hmm. ya kan? Nah itu Oh. kemudian kita didik, kita latih, kita kembangkan. Kenapa sih harus dibangun klinik posyandu yang semahal itu? Ternyata waktu kita tanya penduduk, berebut mereka, Pak, mau rumahnya dipakai sebagai posyandu tanpa bayar. Sekali Hmm. lagi, tanpa bayar. Bapak bisa cek datanya. Nggak ada yang kita bayar sewa rumah untuk posyandu. Nggak ada. Semua adalah partisipasi masyarakat. Yang ini yang seharusnya coba kita luruskan pemikiran ini gitu Pak. Ya, siapa bilang pembangunan desa nggak berjalan? Bapak lihat misalnya antara Balikpapan sampai Banjarmasin itu dibangun dari ABRI yang bekerja, Dinas Seni Angkatan Darat yang nganggur sama batalion-batalion yang nganggur untuk bekerja di sana. Tapi bukan mereka sendiri yang bekerja, tapi bersama masyarakat. Masyarakat dilibatkan. Zamannya Pak Ali Sadikin, ada namanya perbaikan kampung atau kampung Petering. Kita cuma menyediakan apa Pak? Semen sama pasir. Itu yang dibutuhkan mereka memang nggak bisa mampu membeli. Tapi kalau tukang kayu, tukang jalan, itu tukang batu itu ada di mereka. Ini yang harus digerakkan adalah partisipasi masyarakat. Nah, Oke. kalau kita ngomong teknologi, sebetulnya, wah kita ini kalau mau Pak jujur mengakui, teknologi kita kan sebetulnya cukup baik, cukup mumpuni. Hmm. Ya, kita ngomong tadi mobil. Mobil Hmm. SMK itu kemana? Yang dibangga-banggakan Pak Jokowi itu kemana? Ya, karena apa? Karena dibawa ke LIPI. Wah, ahli-ahli yang hebat-hebat itu secara teoritis. Dia yang tidak lihat aspek praktisnya. Ya kan, Pak? Jadi, apa itu istilahnya? Efisien dan efektif. Ya, efisiennya dulu baru efektif gitu loh. Ini nggak dilihat sama mereka. Dikritik, tapi kalau dikritik, sarannya apa? Berhenti. Hmm. Nah ini Pak yang mudah-mudahan lah saya berharap Pak Prabowo bisa melihat sejarah seperti ini. Ya, siapa bilang di zaman Pak Harto itu Pak saya ikut terlibat Pak. Itu di NTB itu sampai kita surplus beras Pak. Dari Hmm. minus tidak mungkin orang percaya di NTB itu tumbuh beras, tumbuh padi maaf, tumbuh padi. Nggak ada yang percaya. Kita bawa waktu itu Pak Parjo minta saya membawa para gubernur untuk melihat di luar negeri. Saya bawa mereka ke Korea. Bagaimana di daerah-daerah yang minus itu bisa dikembangkan pola tanam yang lebih baik. Ya, misalnya Hmm. mengatasi hama padi yang apa itu muncul. Itu ada akal-akalnya, ada teknologinya yang dikembangkan. Nah ini yang saya pikir, ini yang harus dicoba lagi lah. Ya Ya, saya, oke, Mari. Udah dapat itunya apa insight-nya saya ya, ngomong insight. berkepanjangan, maaf sekali, maaf sekali. Tapi Oke. itu yang menjadi saya. Karena kalau kita seperti sekarang ini, maaf Pak Min, Yuk. itu kita ingin pameran saja. Kita ngomong di belakangnya apa. Siapa bilang yang tidak ada, bilang tidak, katakan tidak pada korupsi. Siapa bilang tidak pernah ada? Ada kan? Iya. Itu loh. Tapi tindakan yang nyata, yang mudah-mudahan Bapak selaku penasihat presiden nanti Bapak bisa memberikan input-input
Gimana sih gitu loh. Ya, jangan hanya sekedar yang korupsi yang ditangkap, yang memberi uang itu. Ini kan yang korupsi itu ibarat, maaf ya Pak, maaf sekali nih, saya ambil waktu sedikit. Ibarat korupsi itu saya umpamakan yang korupsi itu pemakai ganja, ya, pemakai narkotika. Pengedar narkotikanya mana? Selamat semua. Iya. Ya, itu loh Pak. Jadi mungkin lebih baik coba begitu. Terus Bapak nanti coba lihat cuplikannya apa pidatonya Pak siapa itu yang kemarin, Prabowo. bukan menteri kok. Menteri yang dari Golkar itu, ketua Golkar yang jadi menteri itu. Kok bisa lupa saya namanya. Bahlil. Erlangga. Bahlul. Bahlil. Iya. Nah, itu pidatonya. Bapak dengerin. Ya, apa yang dia ceritakan. Waktu saya muda, saya lihat orang pejabat naik mobil bagus gitu. Kurang ajar kamu pejabat. Ya kan, rakyat kayak gini kamu gitu. Sekarang enak juga jadi pejabat naik mobil bagus. Kayak Oke. gitu. Itu maaf Pak, itu soft skill namanya Pak. Iya. Bukan hard skill ya. Di Iya, iya. dalam mungkin Bapak tahu juga kan antara hard skill sama soft skill. Iya. Itu Pak. Ya, itu mudah-mudahan sih saya cuma sekedar kasih masukan ya, dan saya bukan saja sekedar ngomong tapi Bapak bisa track record saya juga punya pengalaman yang cukup luas dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Itu sih kira-kira Pak. Maaf Pak Min. Yuk. Oke, Iya. baik. Pak Andre mungkin ada menanggapi? Iya, mengenai korupsi ini saya setuju bahwa jangan hanya pemakainya tapi juga penyediaannya. Karena kemarin ada kebetulan ya, barusan kemarin selesai saya diundang ke seminar tapi, saya ikuti lewat Zoom ya karena, nggak bisa hadir di tempat. Itu, yang bikin, Universitas Kristen Indonesia, UKI, penyelenggaranya itu Ikatan Alumni ITB, kerjasama ya mereka ya. Jadi di salah satu pembicara itu mengatakan bahwa, eee, seperti yang disampaikan oleh Pak Hari, jadi korupsi itu bukan hanya hal-hal yang tampak aja, tapi intinya adalah soal suap tuh katanya. Jadi kalau saya boleh menyitir sedikit dari Alkitab ya, Hmm. akar permasalahannya. Suap dikatakan janganlah engkau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu di kitab Keluaran 23 ayat yang ke-8. Suap itu membuat orang jadi buta gitu loh. Kenapa? Karena orang melakukan korupsi dalam bahasa Latin itu artinya proses pembusukan ya. Jadi sesuatu yang jahat begitu. Itu perlu meredam pembicaraannya dengan melakukan suap seperti yang dikatakan Pak Hari Victor barusan. Jadi ya memang jangan hanya bicara soal itu, tapi bagaimana menyelesaikannya ini gitu ya. Nah, kalau saya tuh kemarin hanya mengusulkan dalam 100 hari ini 2 rancangan undang-undang itu diselesaikanlah di DPR. DPR juga supaya kerja gitu ya. Rancangan undang-undang pemberantasan korupsi ini dengan merampas aset-aset para koruptor ini. Karena korupsi dan pelakunya adalah koruptor, mereka nggak takut dengan penjara. Mereka nggak takut kok. Faktanya, ini fakta ya, bukan cerita kosong. Mereka korupsi berapa puluh triliun gitu, berapa miliar gitu, ya paling dapat hukuman 12 tahun dan remisi-remisi segala macam bisa sampai 5 tahun udah selesai, udah keluar bisa menikmati lagi. Jadi koruptor-koruptor itu bukan takut masuk penjara, mereka takutnya miskin. Mereka takut miskin. Jadi ya harus dimiskinkan sampai sekarang faktanya dan ini fakta juga gitu ya.
udah diusulkan oleh Pak Jokowi dari tahun lalu, atau wacananya udah dari belasan tahun yang lalu, tapi DPR nggak pernah mau membicarakan ini. Sampai RUU ini akhirnya didorong ke DPR, sampai sekarang mangkrak di legislatif kita. Siapa DPR ini? DPR ini adalah orang-orang politikus. PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, ini yang besar-besar gitu ya, PKS ada di situ yang ngaku-ngaku agama semua. Tapi kenyataannya mereka sendiri yang menolak. Mereka tahu bahwa kalau ini disahkan, mereka dalam posisi yang berbahaya sekali gitu. Jadi kalau Pak Hari nanti dengan teman-temannya juga bicara, karena bagaimana itu undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, transaksi cash, itu udah jadi apa belum di DPR itu? Mereka berusaha menghindar ke sana, ke sini terus. Nggak mau bicarakan itu. Artinya zaman Prabowo pun bisa saja tetap batal, gagal ya, tidak usulan itu. Iya, kalau kemungkinan sih ada aja. Kalau tekanan-tekanan terlalu kuat ya, kita lihat aja nanti apakah tekanan ini bisa bisa menghalangi Pak Prabowo untuk mengeksekusi ini gitu. Ya, karena zaman Pak Jokowi sendiri kan yang di kabinet yang pro Jokowi kan 80% gitu ya. Iya, Lebih lah, ya sekarang pun kira-kira begitu dengan partai yang ada juga seperti itu gitu loh. betul, Nah, apakah betul, masih cukup optimis memberantas korupsi dengan memiskinkan kayak itu loh? Sebab kalau mereka setuju, partai-partai itu kan sudah dari zaman Jokowi maksudnya. betul, betul. Makanya perlu orang-orang yang di dalam lingkarannya Pak Mindiarto ini untuk terus bersuara. Harus ada, harus jangan pernah mati gitu loh semangat itu. Ya, Buktinya sekarang ini orang-orang yang saya kritik lewat tulisan-tulisan saya itu jadi menteri kok. ya itu dia. Karena mereka utusan-utusan partai tertentu soalnya. Nah, itu gimana ya, Pak Bang Andre kaitannya dengan pertanyaan kompetensi para pembantunya ya atau para menterinya dan staf-staf lainnya? Apa iya sih kabinet gendut ini mencerminkan efektif efisien ya? Kok ada Iya. indikator-indikator belum 1 hari saja sudah penyalahgunaan wewenang, Kak, apa surat dari kementerian Kayak dipakai untuk kop urusan kementerian ya. keluarga. Itu kan sudah sebuah indikator nepotisme, Hmm. indikator memanfaatkan jabatan. Itu kan sudah ada nih. Ya, Kemudian belum kerja sudah minta 2T. Itu ya, kan apa sih? Apa yang dilakukan, apa yang sudah dilihat? Mungkin mau ngitung kebutuhan HAME belum selesai itu kok sudah ya. bisa tahu angka 2T gitu. Kerja juga belum lagi kemarin satu lagi yang bikin heboh nih, memang perilakunya sertifikat halal untuk seluruh produk. Ini kan kualitas, maaf ya, kualitas pembantu presiden kalau seperti begini kan kabinet gendutnya gitu ya, Hmm. eh, kan menjadi bumerang gitu. Ya, Tujuan mulia itu kan nggak tercapai gara-gara ya cara balas budi itu ya mungkin. ya. Atau gimana nih menurut Bang Andre? Iya, seorang pemimpin ya, saya berusaha memahami ini ya. Di masa Pak Jokowi dan juga sebelumnya juga ya, presiden itu dihadapi pada satu kondisi dia harus bisa berkompromi akhirnya tanpa Ya, mengorbankan visi besarnya gitu loh. Karena faktanya, kalau dia mau ngotot keras-kerasan, ya terpental sendiri kok. Bisa dimakzulkan sendiri akhirnya. Bagaimana untuk stay in that position, sementara apa namanya deal besarnya itu terlaksana ya kadang-kadang harus trade off ya. Dalam manajemen itu juga mengerti ada konsep trade off ya. Iya. Ya, dan bantuan dari kita-kita nih sekarang yang ada di dalam forum ini untuk Iya. menyampaikan yang saya sebut tadi yang kritik. Bedanya kritik dengan penyinyiran ya. Kritik yang Iya. untuk disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Mindiarto barusan. Menyampaikan satu kondisi ada faktanya. Ini begini, ini nggak sesuai dengan visi Indonesia Emas, tekadnya Pak Prabowo segala macam. Bukan nyinyir ya, tapi fakta. Nah, itu yang disebut dengan kritik membangun. Apa namanya satu hal yang diungkapkan berdasarkan fakta-fakta ini. Dan itu harus terus-menerus diungkapkan dan seringkali dengan keras juga nggak apa-apa. Ya dengan keras ya, bukan dengan kasar. Dengan keras disampaikan, tanpa dengan kasar, disampaikan untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi mereka gitu. Saya melihat kritik sosial tuh harus dimulai dari sejak sekarang justru Ya itulah supaya sebetulnya. iya supaya nggak ngawur sebenarnya gini, menteri-menterinya. Bang Andre, ini kan masalah yang sangat, saya setuju bahwa politik itu memang butuh cari jalan tengah, butuh win-win solution lah. Tetapi kan
bisa saja ini ditengahi dengan orang yang lebih tepat kompetennya gitu ya, orang yang lebih tepat maksud saya, yang berkaitan dengan mereka ini. Mungkin kalau orang empat ini tidak ada di sana yang tadi berkasus, rasanya kok isu-isu keraguan Pak Prabowo kan hilang. Ya, contoh kasus kasus HAM. Saya yakin lah di Indonesia pasti ada orang lebih tepat daripada yang dipilih sekarang. Kasus sertifikat halal pasti ada orang yang lebih hebat dan jago di dalam hal ini ya, ketimbang mereka gitu loh maksudnya, gitu loh. Nah Haikal itu Hasan gitu misalnya. ya, gimana? Ya, Haikal Pak. Hasan itu kemarin Ya kan yang ya maksudnya sertifikasi saya halal yakin itu. sekali karena kalau bicara track record sebelum jadi menteri pun kan dia banyak bicara di dapat panggung lah ya. Toh kelihatan sekali ketika dia punya komentar sendiri kan bisa ada kualitas dan sebagainya kan, sebetulnya mestinya Pak Prabowo dan kawan-kawan itu ya, orang sekeliling Pak Prabowo kan milih-milih orang ini kan pasti juga nggak sendiri gitu loh, Ya, nggak sendiri pasti bersama ada tim think tanknya gitu loh. ya. Iya betul. Ya, Kasih ini waktu Sampai tahu 100 hari sampai inilah. tahu ada Kristi yang ada di sana itu dari mana dia tahu. Pak Bindi, kasih waktu 100 hari inilah. Kan Ya, ada reshuffle besar-besaran gitu. ya, 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 ya. Pak Andre, Ya Pak Pak Andre Hari. masuk dalam lingkaran ya. Jadi Pak Andre bisa lebih banyak memberikan saran lah ya. Apalagi kalau kita belajar manajemen atau kepemimpinan ya, leadership. Seorang leader itu kan harus berani mengambil risiko Ya, yang diperhitungkan. ya, Namanya calculated risk. ya. Risiko yang harus diperhitungkan. Kan sebetulnya kalau kita mau, itu ada kok, ada tahapan-tahapan. Misalnya sekarang nggak pernah lagi saya dengar namanya naskah akademik. Ya. Ya, dulu misalnya undang-undang anak aja dulu, ya. Kemudian undang-undang apa itu perkawinan itu pakai naskah akademik. Karena kalau dilempar di publik-publik itu yang organisasi-organisasi itu menolak. Karena mereka prakteknya melakukan perkawinan di bawah umur, ya kan? Karena Santri-santri. adat, karena apa segala macam ya. Iya, iya, iya. Makanya itu nanti mungkin ada suatu kepres tapi kan didukung oleh banyak orang. Nah Oh. ini mungkin naskah akademik ini, nah perguruan tinggi yang sekarang itu beku, ya Hmm. sebetulnya mereka nggak nyinyir Pak, nggak. Saya yakin saya juga berasal dari mereka kok. Jadi nggak nyinyir kita ini. Zaman Pak Harto itu kurang apa kita apa itu berani mengungkapkan itu, gitu ya. Berani kalau kita ungkap, tapi seperti kata Bapak tadi, pakai sopan santun, Iya betul. ya. Jangan dengan kalimat-kalimat yang wah, seronok gitu, Iya, enggak iya betul. betul lah, ya. Ya sopan santun. Nah, kalau di akademik kan dunia akademik itu biasanya loh Pak ya, Hmm. sopan santun jaga gitu loh. Iya. Nah, kita nggak bisa nanti diusulkan dibuat semacam naskah akademik untuk korupsi ini. Karena Iya. saya setuju dengan Bapak. Kalau saya udah pernah ke Taiwan, Pak, Iya. melihat bagaimana pemberasan. Kalau di Cina, saya tahu itu hukum mati. Kalau di Taiwan, karena dia lihat ini kematian itu adalah hak Tuhan, ya, hak yang Maha Esa, bukan hak manusia, maka apa yang dilakukan dimiskinkan. Nah Mereka itu dia. dipasangin apa? Dipasangin chip Pak badannya itu. Oh. Iya, dia tidak boleh naik taksi, Hmm. tidak boleh masuk ke restoran, Hmm. seluruh keluarganya, Oh. ya. Tapi kalau mereka kemudian membangun usaha, berusaha sendiri, itu maju ya nggak apa-apa kan gitu loh. Iya, 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 iya. Bikin kontribusi lagi, mengaku Oke. seperti kita lah Pak, mengaku dosa. Masa Iya. sudah mengaku dosa nggak dikasih kesempatan untuk berbagi kan? Ya Iya, kan? iya, iya, iya. Yesus pun begitu. Masa kita enggak sih gitu loh. Ya, kita kan umatnya cuman. Iya, iya, iya. Ya Pak, Di mungkin Taiwan itu ada ya aplikasinya ya, ya dimiskinkan begitu. lebih dimiskinkan. Hmm. Dulu itu kita buat waktu zaman Komkamtib,
kita buat namanya daftar kekayaan pribadi, Pak. Iya, iya, Jadi iya, iya. pejabat itu ketahuan daftar kekayaan pribadi. Bahkan saya belajar dari seorang apa pedagang tanah itu, Pak, kalau mau mengetahui pemilik tanahnya jangan di surat kepemilikan lahan, lihat di PBB-nya siapa yang bayar gitu loh. Oh Nah, iya, iya. tuh PBB itu ketahuan yang bayar si A gitu loh. Iya. Ya, Terus cuman saya menarik waktu juga tuh itu kalau ingin pelajari sistemnya di Taiwan itu ya. Berarti udah pernah ya diaplikasikan tuh. nggak aplikasikan gitu loh. Terus dari Iya. daftar kekayaan pribadi, Bapak tanya di Korea, dipakai untuk di Korea loh Pak. Itu kenapa presidennya Kim Il Sung itu, presidennya itu Park Chung Hee ya, itu kena itu gara-gara daftar kekayaan pribadi loh Pak. Kan Kim Jong Un. Iya, yang presiden sana itu ya Iya, iya, kena, iya. tapi dia nggak dihukum mati, dia disuruh milih ya apa di penjara apa menjadi ulama Buddhis lah gitu. Nah, dia memilih menjadi Buddhis kan, kalau Buddhis kan bawa mangkok kemana-mana kan Pak, itu Iya, iya. sederhana. Jadi itu kita tetap menghormati Tuhan. Yang berhak mencabut itu kan nyawa itu bukan manusia Pak, Tuhan. Ya kan? Iya. Sudah lah, coba kita akhiri dengan itu. Dibesarkan. Kalau sekarang kan melabe tuh. Habis keluar dari penjara melambe-lambe Iya. disambut. Mesti ketawa-ketawa lagi. Itulah Pak. Jadi mudah-mudahan Iya. saya berharap ya. Saya berharap bisa kita perbaiki lah gitu loh. Iya. Ya. Setuju, Pak Eh, Hari. Oke. ya. Sampai Pak Adri, saya dukung sekali kalau Pak Adri nanti membutuhkan kami-kami untuk memberi Iya. data atau kami sanggup memberikan itu Pak, gitu loh Pak. Iya, Pak Hari. Terima kasih. Oke. Pak Baik. Mindi, saya lihat ada Pak Yusuf Lukito nih. Apa kabar tuh Pak Yusuf? Ya, ya, Pak Iya, Yusuf, apakah sebelum kita closing, apakah ada pertanyaan Pak Yusuf? Mbak Cikling juga belum Cikling nih. Ya, Nah, Ciling, apa ada pertanyaan? Selamat malam, itu kan Pak Min kan pinter masak. Pak, ayo buka catering untuk ngisi makanan gratis. oh iya, 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 iya. Memang bagus untuk Iya, ngisi. makanya. Itu katanya dari pengusaha setempat ya. Jadi ya kayak warung-warung setempat. Jadi nggak bukan dari Jakarta ya, tapi dari daerah-daerah ya setempat ini yang bisa. Yang penting kadar gizi segala macam itu bisa comply lah ya dengan persyaratan yang dibutuhkan gitu. Oke. Ini sebetulnya Ya, programnya namanya judul besarnya tuh makan bergizi gratis. Tetapi itu juga program ekonomi usaha-usaha kecil itu untuk digiatkan gitu. Karena dengan program makan siang gratis ini pengusaha-pengusaha setempat itu juga bisa bergerak ekonominya gitu. Itu ada pada dampak ekonominya yang diharapkan juga terjadi sih. Selain ya, tujuan utamanya tuh untuk memberikan gizi buat masa depan Indonesia gitu. oke. Ya, siapa tahu kecipratan ya. Ya bukan kecipratan lagi Pak Mindi, disemprot air udah. Iya, iya. Oke, oke. Kelihatan Pak Yusuf sudah di call tidak respon. Mungkin ada sebuah closing statement Pak Bang Andre Iya, di dalam topik kita nih dengan iya, berbagai pertanyaan tentunya tadi ya, iya, tentang dimiskinkan, tentang apa tingkat apa survei elektabilitasnya yang apa 85%. Terus butuh apa kompetensi menteri yang bermasalah di awal aja, di awal-awal hari gitu ya. iya, Kemudian juga tentang kompetensi leadership, managerial skill sama political competence ini kan eh, apa ya, tidak mudah, apalagi kalau teman-teman yang ada di apa ya, di kabinet tersebut adalah ya comotan itu ya, yang gara-gara kontrak politik itu ya. iya, Gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya masih membutuhkan PR-PR besar gitu karena Argo kan jalan terus iya, untuk nggak 100 berhenti hari tuh. ini. Oke, silakan Bang Andre. Iya, saya kembali ke judul besarnya ya. 100 hari bekerja, ini sekitar 3 bulan lebih ya.
Ini diambil dari kebiasaan yang diusung pertama kali oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt pada waktu itu. Iya. Saat Amerika mengalami the Great Depression, ya. Depresi besar gitu ya di zaman itu. Iya. Bagaimana membawa bangsa Amerika ini keluar dari depresi besar ini. Franklin Delano Roosevelt mengeluarkan beberapa rancangan undang-undang yang menjadi undang-undang itu dia perjuangkan, dan desain ini, undang-undang ini menjadi alat yang ampuh gitu ya, efektif bagi pemerintahannya untuk membawa bangsa Amerika ini keluar dari depresi ini, untuk membangkitkan stimulasi ekonomi lagi, untuk menyelamatkan pekerjaan mereka yang menganggur dan sebagainya gitu. Dan ini kita juga sekarang kembali ke kabinetnya Pak Prabowo yang dianggap gendut ini sekarang ini ya. Mari kita memberikan waktu 100 hari ini bagi mereka untuk menunjukkan kinerjanya. Nah, 1 hari lagi, setelah 100 hari ini kita akan bersama-sama mungkin masuk dalam ruang Zoom lagi dan menilai gitu. Kementerian mana yang berhasil dalam 100 hari ini untuk memberikan tanda-tanda masa depan yang cerah, atau mana kementerian yang kelihatannya tidak ada harapan itu harus diganti istilahnya kalau bahasa terangnya Pak Mindi dan Pak Hari tadi kan, ya menteri-menteri yang walaupun dia copotan ternyata dia perform, menteri-menteri yang pertama kali kita anggap bakal perform ternyata nggak perform gitu ya. Dan saya yakin dengan statement dari Pak Prabowo sendiri bahwa beliau akan melakukan review setelah 3 bulan ini ya, dan tidak usah ragu-ragu untuk melakukan reshuffle. Nggak usah nunggu-nunggu reshuffle itu harus ada 8 orang, 7 orang, 1 orang pun kalau memang dianggap tidak mampu, dan setelah 100 hari ganti aja, ya nggak ada masalah itu, no hard feeling gitu. Karena 280 juta masyarakat ini jadi pertaruhannya, dan kita Iya. sama-sama untuk mendukung dan mendoakan supaya kabinet ini bekerja secara optimal ya, Iya, iya. berhasil gitu. Karena kesempatan ini yang namanya bonus demografi ini itu tidak once in 100 years gitu, bukannya sekali ini dalam 100 tahun bisa kembali lagi untuk Indonesia, dan Indonesia diberikannya adalah momentum ini harus dimanfaatkan kalau kita mau melompat, kalau nggak terjebak dalam apa yang disebut dengan middle income trap ini. Benar-benar kita berputar-putar di situ aja, ya cukup-cukupan aja lah, dengan miliar untuk 5 miliar lah, bukan 15 miliar. Nah kita ya, terus ditiupkan agar kita puas dengan hasil itu, dan jangan sampai kita terhipnotis atau didinabobokan ya dengan kenikmatan yang cuma tidak seberapa, padahal kita punya potensi yang jauh lebih besar dari itu menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Ya. Oke. Thank you Bang Andre. Terima kasih. Semoga Yuk, ini menginspirasi dan suara Bang Andre bisa terdengar, suara teman-teman Pak Hari tadi yang memberikan komentar juga bisa Terima terdengar kasih Pak sampai Andre. ke istana. Ya. Selamat Banyak. malam. Terima kasih. Sampai di lain kesempatan. Kita diharapkan yuk. setelah 100 hari kita ketemu lagi Bang Andre ya. Oke. Kita Iya review. benar ya. Kita lihat ya. Ya, review. Betul. Oke. Oke, Sukses thank ya. you. God bless you all.